aku Afinan. Jadi video ini adalah video pertamaku di YouTube. Video ini sebagai wujud dari tugas onlineku untuk mata kuliah toksikologi. Bagi kalian yang penasaran ingin membaca lebih jelas PowerPoint-nya, kalian bisa klik link yang udah aku taruh di description box, lalu tinggal di-download. So, keep on watching teman-teman. Oke, kita mulai ya teman-teman. Di sini aku akan membawakan materi tentang toksikologi. Adapun beberapa topik yang akan aku sampaikan yaitu sejarah toksikologi, ruang lingkup toksikologi, dan review jurnal. Toksikologi adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup atau ilmu yang mempelajari efek toksik berbagai bahan terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Sebentar, tadi ada efek toksik. Emang efek toksik itu apa sih? Jadi, efek toksik itu adalah efek farmakodinamis suatu zat yang berlebihan. Oh ya teman-teman, perlu kalian ketahui untuk pembagian toksikologi itu ada 3 macam. Yang pertama ada toksikologi forensik, yang kedua ada toksikologi klinik, dan yang ketiga ada toksikologi lingkungan. Di sini ada pembagian toksikologi berdasarkan jenis zat dan keadaan saat terjadi toksik. Ada berbagai macam toksikologi. Yang pertama, toksikologi obat, di mana toksikologi obat ini mencakup toksisitas obat, efek samping dari kombinasi obat, keracunan akut dan kronis pada penggunaan berlebih. Kemudian ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini mempelajari tentang zat-zat yang berpotensi merusak lingkungan yang mencakup air, udara, dan tanah. Selanjutnya ada toksikologi bahan makanan. Bahan makanan yang berpotensi mengandung toksikan seperti zat warna, pengawet, dan lain-lain. Lalu ada toksikologi industri. Toksikologi industri ini mempelajari tentang jenis keracunan di industri. Biasanya berupa penyelidikan penyakit pada kulit dan pernafasan. Contohnya silikosis, antrakosis, dan lain-lain. Yang terakhir ada toksikologi pestisida, mempelajari efek beberapa zat pestisida yang berpotensi berbahaya jika digunakan berlebihan. Di sini ada 3 macam efek yang akan terjadi jika kalian mengkonsumsi suatu obat. Yang pertama, ada efek terapi. Efek terapi adalah efek yang diinginkan dari suatu obat. Contoh, paracetamol 500 mg 3 kali sehari akan memberikan efek terapi menurunkan panas dan meredakan nyeri. Selanjutnya ada efek toksik. Efek toksik adalah efek yang dapat menimbulkan toksik jika diberikan melampaui dosis. Contohnya, gentamicin akan memberikan efek toksik pada ginjal, lalu ada PCT dan INH yang akan memberikan efek toksik pada hati. Efek yang terakhir adalah efek samping. Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan pada dosis terapi. Efek ini tidak terjadi pada setiap orang. Contohnya ada amlodipin yang akan memberikan efek samping jantung berdebar dan nyeri perut. Ini adalah judul jurnal yang aku review ya guys. Ingat, aku cuma nge-review, bukan meneliti. Di situ sudah tertera nama beliau yang meneliti beserta universitasnya. Nah, judulnya ini larva ikan zebra dan Daniorerio sebagai model hewan untuk uji toksisitas. Toksisitas adalah salah satu masalah utama dalam pengembangan obat. Kardiotoksisitas, neurotoksisitas, hepatotoksisitas merupakan alasan utama obat tidak lolos dalam uji klinis atau ditarik dari pasaran. Nah, maka dari itu si peneliti ini menggunakan larva ikan zebra. Kenapa? Kenapa harus ikan zebra? Pertanyaan bagus. Karena larva ikan zebra ini dapat menjembatani antara uji in vitro dan model mamalia mengerat secara lebih cepat dan ekonomis. Lanjut ke pendahuluan teman-teman. Nah, di jurnal ini dijelaskan bahwa salah satu masalah utama dalam pengembangan obat-obatan baru adalah efek yang tidak diinginkan. Coba deh kalian bayangin, pas kalian lagi sakit terus minum obat, tujuannya apa? Biar cepat sembuh kan, bukan malah menimbulkan penyakit yang baru. Nah, maka dari itu dibutuhkan uji toksisitas pada hewan dengan skala yang besar. Uji toksisitas pada mamalia merupakan gold standar untuk memprediksi keamanan pada manusia, tapi sayangnya memerlukan biaya yang sangat tinggi, waktu yang panjang, dan membutuhkan senyawa dalam jumlah besar, dan tidak selalu dapat diprediksi. Karena itu, mamalia kurang cocok untuk uji toksisitas pendahuluan. Poin selanjutnya adalah ikan zebra untuk analisis toksisitas obat. Penggunaan ikan zebra dalam screening obat menjadi alat penting untuk menilai toksisitas dan kemanjuran obat baru.
Senyawa yang dapat menyebabkan toksisitas antara lain senyawa-senyawa kardiotoksik, neurotoksik, dan hepatotoksik. Sebelum dilakukan uji tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji kadar obat non-mortal atau non-teratogenik. Berdasarkan data yang didapat, ternyata kegagalan penemuan obat baru terjadi karena obat tersebut mempunyai efek neurotoksik sebesar 22%, kardiotoksik sebesar 16%, dan hepatotoksik 14%. Dietilaminobenzoaldehid merupakan penghambat asam retinoat yang meningkatkan mortalitas dan teratogenik, seperti terlihat pada tabel yang akan ditampilkan nanti. Dietilaminobenzoaldehid digunakan sebagai kontrol positif. LOEC merupakan konsentrasi terendah di mana efek obat dapat diamati, sedangkan LC50 adalah konsentrasi yang menyebabkan 50% larva ikan zebra mati. Jadi di sini ada 2 tabel, kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya, senyawa MPTP yang berkhasiat sebagai analgesik telah terbukti menyebabkan gejala Parkinson permanen dengan menghancurkan neuron dopaminergik di substantia nigra. MPTP digunakan sebagai kontrol positif obat neurotoksik, etanol dan acetaminophen digunakan sebagai obat kontrol positif hepatotoksik, haloperidol yang dikenal sebagai obat antipsikosis digunakan sebagai kontrol positif obat neurotoksik. Analisis kardiotoksisitas. Di sini aku ngambil beberapa poin yang bisa aku jelasin ke kalian. Nah, ngomong-ngomong masalah role model, kalian pasti punya dong role model. Role model itu ternyata bukan cuma manusia loh guys. Lah, terus siapa? Apakah hantu? Nakutin. Bukan. Nah, role model di sini adalah hewan. Hewan apa? Ya ikan zebra. Nah, ikan zebra ini merupakan suatu role model untuk studi perkembangan dan organogenesis. Wow, keren banget ya teman-teman. Kalian baru tahu? Sama, aku juga baru tahu. Enggak deng, bercanda. Lanjut ke poin 2, aritmia jantung menjadi tantangan utama bagi penemuan obat modern. Ketiga, embrio ikan zebra dapat digunakan untuk penelitian kardiotoksisitas yang diinduksi obat. Obat-obatan seperti astemizol, haloperidol, pimozid, dan terfenadin yang menyebabkan perpanjangan QT pada manusia juga memberikan hasil yang serupa pada ikan zebra. Poin keempat, sebagai kontrol positif digunakan haloperidol dan uji kardiotoksisitas dilakukan pada larva ikan zebra yang berumur 96 HPF atau hour post fertilization ketika detak jantung ikan zebra sudah stabil. Poin kelima, obat diinkubasi selama 4 jam dan setelah itu dianalisa dengan perangkat lunak Z-Cardio. Haloperidol, cisapride, docetacel, dofetilit, pindolol, riluzol, trifluoperazin HCl, dan vincristin dapat mengurangi detak jantung per menit atau BPM dibandingkan dengan dimetil sulfoksida atau DMSO sebagai kontrol negatif. Selanjutnya ada analisis hepatotoksisitas. Hepatotoksisitas dari 6 obat hepatotoksik dan 2 senyawa non-hepatotoksik yang telah diuji pada mamalia setelah diuji lagi pada larva ikan zebra memberikan hasil yang sama dengan menggunakan 3 fenotip spesifik hepatotoksisitas, yaitu degenerasi hati, perubahan ukuran hati, dan retensi absorpsi kuning telur. Perkembangan hati ikan zebra dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu spesifikasi, diferensiasi, dan perkembangan. Efek hepatotoksik terutama disebabkan oleh proses metabolisme yang membutuhkan waktu. Maka, percobaan dilakukan pada larva yang berumur 132 HPF dengan kontrol positif paracetamol dan etanol, yang telah terbukti mengakibatkan toksisitas pada manusia dan ikan zebra. Pada perkembangan minggu pertama, sumber energi unik untuk larva ikan zebra adalah kuning telurnya. Kuning telur ikan zebra mengandung 70% lipid netral yang sebagian besar dimetabolisme di hati. Dengan demikian, akumulasi lipid kuning telur dapat digunakan sebagai titik akhir untuk fungsi hati. Analisis yang terakhir adalah analisis neurotoksisitas. Analisis neurotoksisitas dilakukan pada tahap perkembangan karena sistem sarafnya lebih rentan terhadap dampak bahan kimia daripada sistem saraf ikan zebra dewasa. Salah satu penyakit yang diuji dengan ikan zebra adalah penyakit Parkinson.
Larva ikan zebra peka terhadap obat neuroaktif dan respon lokomotornya mirip dengan mamalia. Paparan obat neuroaktif akut mengubah aktivitas alat gerak di larva ikan zebra, sehingga dapat digunakan untuk screening in vivo yang cepat untuk bahan kimia beracun dengan cara mengkarakterisasi aktivitas lokomotor. Teknik in vivo ini berdasarkan ekspresi gen dan uji antikonvulsan pada larva berusia 2 hari, sehingga dapat diketahui molekul bioaktif yang mempunyai aktivitas antikonvulsan. Obat antikonvulsan dapat diketahui dari penurunan aktivitas lokomotor larva ikan zebra yang diukur dengan alat Zebra Box. Jadi sekian video dari aku. Apabila ada salah kata atau salah teori, mohon dimaafkan dan kalian bisa komen di bawah biar kita sama-sama belajar. And if you wanna to support me, please click like, comment, and subscribe, karena satu like dari kalian bisa membantu aku untuk mendapatkan nilai dari dosenku, dan subscribe itu gratis. Dan untuk kelanjutan channel ini aku belum tahu karena nunggu kabar dari dosen, barangkali ada tugas tambahan. Jadi tetap stay tune, jangan di unsubscribe ya guys. So